Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus buat jamaah Masjid Baitul Muttaqin, Al-Muttaqin, yang mudah-mudahan terus diberikan keberkahan. Apalagi tadi kita habis baca maulid bareng-bareng di masjid ini. Nanti kita akan ngaji betapa dahsyatnya mereka yang mampu meneladani baginda Rasulullah karena ada resapan cinta di dalam hati kepada beliau yang Allah titipkan ke dalam hati kita. Jemaah sekalian berbahagia, tawadhu dalam Al-Quran surat Al-Furqan itu disebut oleh Allah menjadi ciri yang pertama kali buat orang-orang yang disebut dengan label Ibadur Rahman. Pemirsa silakan buka surat Al-Furqan ayat 63, akan kita dapatkan Allah menceritakan ciri-ciri hamba-hamba yang maha rahman. Dan yang pertama adalah mereka orang yang tawadhu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Begitu yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ditanya apa keistimewaan orang yang mempunyai sifat tawadhu, mereka adalah orang yang memenuhi ciri dari hamba-hamba yang maha rahman. Kan belakangan kita disuguhkan dengan banyak pemandangan orang yang membanggakan dengan kelebihan yang dia miliki. Kadang-kadang dia nggak punya kelebihan, dia banggain kelebihan orang tuanya. Gua kan anak lurah, gua kan anak camat. Dia nggak punya apa-apa tuh, tapi dia banggain juga. Itu menunjukkan fungsi bahwa mereka mempunyai sifat sombong, sampai yang tidak bisa dibanggain dia masih berusaha untuk sombong. Kita ketemu banyak orang yang membusungkan dada dari lantaran kelebihan yang mereka miliki atau orang-orang dekat yang mereka miliki. Jamaah sekalian yang berbahagia, padahal kalau kita mencontoh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah sampai bertanya ketika mendengar redaksi doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin sejati yang tadi disampaikan oleh Habibana, bahkan kemuliaannya melampaui kemuliaan malaikat Jibril. Tetapi satu ketika Sayyidatuna Aisyah mendengar sebuah doa yang membuat beliau nggak tahan, akhirnya bertanya. Kita akan temukan ini hadis dalam Sahih Muslim ketika Nabi berdoa, wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamati. Nabi berdoa, ya Allah kumpulkan aku bersama rombongan orang-orang miskin nanti di yaumil qiyamah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan kesaksian, tidak ada nabi melewati sebuah perkampungan di situ ada bebatuan dan pepohonan kecuali bebatuan dan pepohonan itu memberikan salam kepada baginda Rasulullah. Sallu ala nabi. Jamaah, tetapi ketinggian status, derajat, jabatan apapun itu namanya dicontohkan oleh baginda Rasulullah, beliau ingin tetap menunjukkan kerendahan hatinya. Karena orang-orang yang mereka menjadi hamba Allah, dia tidak akan menempel pada dirinya kesombongan, apalagi membanggakan orang tuanya. Kan banyak tuh contoh-contohnya. Ya misalnya dia ngebanggain orang tuanya punya jabatan. Oh sebentar, itu bukan engkau yang memiliki, masih engkau membanggakan. Bagaimana kalau engkau yang mempunyai jabatan itu? Itu masih bapaknya.
Bagaimana kalau engkau yang punya jabatan? Kayak apa sombongnya? Dia punya jabatan, ada waktunya. Tetapi baginda Rasulullah, beliau menjadi pemimpin bukan hanya di dunia, tapi kelak juga di yaumil qiyamah. Ada yang kebangetan, nggak punya duit nggak bisa dibanggain, jabatan dia nggak punya nggak bisa dibanggain, umur dia banggain. Gua kan tuaan, nggak ada lagi yang bisa dibanggain. Lu menang umur, lu kalau tuaan terus ngapain? Cepet mati tahu. Kita akan ketemu orang yang dia nggak sadar bahwa saat engkau menjadi umat Nabi Muhammad, engkau harus menjadi orang yang mendapatkan teladan dari baginda Rasulullah. Kita sepakat, mereka orang-orang yang diberikan jabatan adalah orang-orang pilihan Allah. Tetapi bila kemudian mereka tidak menjadi sombong dengan jabatan yang Allah berikan kepada mereka. Kalau mereka sombong, mereka adalah orang yang disebut sebagai musuh Allah. Sayyiduna Muhammad, beliau dalam perang Khandaq, sejarah mencatat beliau kudu turun ke parit dan kemudian memecahkan batu yang susah dipecahkan oleh sahabat-sahabatnya. Ala kulli hal, siapapun engkau yang mempunyai sifat tawadu, maka sabda Nabi, engkau harus mempunyai kedudukan yang tinggi. Karena itu jawaban dan statement dari Nabi SAW. Ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Tidak ada satupun seseorang yang dia punya sifat tawadu kecuali Allah punya rencana itu orang akan diangkat derajatnya di dunia maupun setelahnya. Mudah-mudahan manfaat.